Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab berdiri. Mana Bapak Guru berjawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini di hari kedua kita masih diberikan kesehatan untuk dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan proses belajar mengajar sebagaimana biasanya khusus mata pelajaran dasar-dasar budidaya perikanan dengan materi morfologi ikan. Jadi pada hari ini kita akan menentukan bentuk-bentuk mulut ikan, kemudian bentuk sisik ikan, bentuk sirip, dan bentuk sisik ikan ya. Kemudian sebelum kita masuk pada materi, ya, terlebih dahulu kita berdoa. Untuk itu, salah satu dari kalian silakan pimpin doa. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya. Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran. Ya. Muhammad Tamsil. Hadir Pak. Aswaldin. Pak. Mustafa. Intan. Liza. Hadir Pak. Dwi Putri. Hadir Pak. Nurfani. Hadir. Ya, alhamdulillah semuanya sudah hadir pada kesempatan hari ini untuk mengikuti proses pembelajaran sebagaimana biasanya. Masih ingat materi yang pertemuan kemarin? Masih. Tentang apa? Morfologi ikan. Ya, morfologi ikan. Masih ingat bentuk-bentuk tubuh ikan itu seperti apa? Masih. Ya, coba ada yang bisa menjelaskan? Iya, yang sana, Intan, silakan. Bentuk tubuh ikan simetri bilateral yaitu ikan yang apabila dibulatkan dengan populasi vital maka kita akan mendapatkan hasil yang sama persis antara bagian kecil dan bagian besar. Ya, mantap. Kemudian bentuk sisik ikan. Ada yang bisa menjelaskan? Iya, silakan. Nurani, silakan. Untuk sisik ikan, sisik sphenoid bentuknya beroval, terdapat garis-garis pertumbuhan dan bergerigi di salah satu sisinya dimiliki oleh ikan kakap. Ya, bagus. Kemudian bentuk sirip ikan. Masih ingat? Ada yang bisa? Bentuk sirip ikan. Iya, silakan. Ya. Bentuk sirip ikan itu berbentuk banjir seperti pada ikan bloso atau Glossogobius atau SB, sirip ekor berbentuk meruncing seperti pada ikan belut atau Molotterus albus. Ya, mantap. Kemudian bentuk mulut. Ada yang bisa menjelaskan? Bentuk mulut? Ya. Silakan. Silakan. Posisi terminal yaitu mulut yang terletak di ujung hidung. Iya, mantap luar biasa ya. Jadi semuanya masih ingat materi yang sudah diajarkan ya tentang menganalisis bentuk-bentuk tubuh ikan, kemudian bentuk mulut ikan, bentuk sirip ikan dan bentuk fisik. Ya, jadi memang tadi sudah dijawab dengan benar ya. Nah, masih semangat? Masih. Ya, harus semangat ya. Harus semangat karena ketika misalnya kita tidak semangat maka tentunya kegiatan pembelajaran tidak akan berjalan dengan lancar. Kemudian sebelum Bapak masuk materi inti, maka saya akan sampaikan tujuan pembelajaran. Jadi materi ini materi pembelajaran pada hari ini tentang morfologi ikan. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, peserta didik itu mampu menentukan bentuk tubuh ikan, bentuk mulut ikan, bentuk sisik ikan, ya. Kemudian bentuk sirip melalui metode tanya jawab dan demonstrasi dengan tepat dan benar.
Kemudian kedua, peserta didik mampu menentukan bagian-bagian tubuh ikan dan organ-organ yang terdapat pada setiap bagian tubuh ikan melalui metode tanya jawab dan demonstrasi dengan tepat dan benar. Ya, jadi kalau kemarin itu, ya, tujuan pembelajaran itu menganalisis. Ya, kita menganalisis, sekarang itu kita akan menentukan. Jadi sebentar nanti aku akan melakukan pengamatan. Kemudian Anda nanti akan melakukan atau menentukan bentuk-bentuk mulut, bentuk-bentuk tubuh ikan, kemudian bentuk sirip dan bentuk sirip ikan. Jadi di depan Anda itu sudah ada bahan, ya, bahan praktik kita yaitu ikan nila gift, ya. Nah, jadi sebentar nanti kalian akan menentukan, ya, bukan lagi menganalisis, akan menentukan langsung berdasarkan pengamatan yang Anda lihat, ya. Jadi Bapak sebentar nanti akan membagikan LKPD, ya. Nah, kemudian yang kedua, menentukan bagian-bagian tubuh ikan, ya, yang menentukan bagian-bagian tubuh ikan dan organ-organ yang terdapat pada setiap bagian tubuh. Jadi, misalnya bagian kepala, nah organ-organ apa yang terdapat di dalamnya, ya, bagian badan atau bagian tubuh, nah organ-organ apa yang terdapat, misalnya sirip, ya, sirip punggung, sirip dada. Kemudian bagian ekor, nah organ-organ apa yang terdapat di dalam bagian ekor. Inilah tujuan pembelajaran yang akan kita ambil pada kesempatan lagi, ya. Nah, kemudian kegiatan pembelajaran, nah, apa yang Anda harus lakukan per hari ini, ya. Kegiatan pembelajaran pertama, Bapak nanti akan membagikan LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Sebentar Bapak akan membagikan. Nah, yang kemudian selanjutnya siswa melakukan pengamatan serta menentukan bentuk tubuh, bentuk mulut, bentuk sisik, bentuk sirip ikan serta bagian-bagian tubuh ikan dan organ-organ yang terdapat pada setiap bagian tubuh ikan. Ya, Anda amati nanti sebentar. Anda melakukan pengamatan, kemudian tentukan. Ya, jadi bahan yang kita pakai ini adalah ikan nila gift. Jadi ikan nila gift sudah ada di depan Anda. Tinggal kita amati, kemudian tentukan. Kalau kemarin kita menganalisis, ya, berdasarkan bahan ajak maupun literatur yang ada. Ya, kita amati langsung. Kita tentukan, kemudian selanjutnya kita catat. Ya, siswa mencatat hasil pengamatan penentuan bentuk tubuh. Jadi setelah diamati, catat. Ya, catat bentuk mulutnya, bentuk sisiknya, bentuk sirip ikan, serta bagian-bagian tubuh dan organ-organ yang terdapat pada setiap bagian tubuh. Nah, di dalam LKPD yang Bapak akan bagikan nanti. Ya, jadi Bapak sebentar akan bagikan LKPD. Jadi di dalam LKPD sudah ada petunjuk yang tata cara pengisian seperti apa. Ya, di dalam LKPD juga itu sudah tersedia tabel, ada tabel nanti. Ya, ada gambar ikan. Ya, kemudian ada tabel tentang penentuan bentuk mulut, bentuk tubuh ikan, bentuk sirip, bentuk sisiknya. Jadi tinggal amati kemudian salin, catat berdasarkan pengamatan yang Anda lakukan. Jadi Bapak nanti tidak akan membagikan atau membagi kelompok. Ya. Nah, jadi per individu. Ya, kenapa? Ya, karena jumlahnya yang sangat terbatas. Jumlah kalian yang sangat terbatas sehingga Bapak tidak membagi lagi dalam kelompok. Jadi pada hari ini, ya, kita melanjutkan materi yang kemarin. Kalau kemarin kan Bapak sudah menjelaskan tentang materi, ya, memperlihatkan gambar, kemudian materi maupun tentang seperti apa itu morfologi ikan. Kita sudah menganalisis. Nah, sekarang kita tinggal melanjutkan menentukan, ya, melalui pengamatan kita bisa menentukan bentuk tubuh, bentuk mulut, bentuk sirip dan bentuk sisik ikan. Kemudian siswa menyajikan. Jadi setelah kita menentukan, maka, ya, siswa akan menyajikan atau mempresentasikan hasil pengamatan penentuan bentuk tubuh, bentuk mulut, bentuk sisik, bentuk sirip, ya, serta bagian-bagian tubuh ikan, ya, dan organ-organ yang terdapat pada setiap bagian tubuh ikan. Dipresentasikan. Nah, kemudian setelah dipresentasikan ada tanya jawab. Ya, jadi minta siswa melakukan tanya jawab mengenai penyajian hasil pengamatan.
Ya. Kemudian terakhir kita simpulkan. Ya, ada kesimpulan. Jadi itulah rangkaian kegiatan pembelajaran yang akan kalian lakukan pada hari ini, yang akan kalian jalan pada kesempatan hari ini. Kemudian penilaian. Jadi penilaian masih hampir sama juga seperti yang pertemuan pertama. Jadi ada penilaian sikap. Nah seperti apa? Jadi Bapak akan mengamati observasi langsung terhadap siswa. Jadi keaktifan, bagaimana sikap siswa pada saat Bapak mengajar, ya. Kemudian pada saat siswa melakukan diskusi seperti apa sikapnya, semua yang Bapak akan nilai nanti, ya. Jadi melalui pengamatan langsung. Kemudian ada penilaian pengetahuan. Jadi di dalam LKPD kan sudah ada studi kasus, kemudian soal-soal, kemudian nanti ada evaluasi. Jadi semua yang Bapak akan nilai untuk nilai pengetahuan, ya. Kemudian keterampilan. Nah, kalau keterampilan kan ada pengamatan, ya, ada demonstrasi, ya. Jadi pengamatan. Jadi di situ Bapak nilai, Bapak menilai nanti, ya, keaktifannya dalam melakukan pengamatan, ya. Kemudian aktif dalam diskusi pada saat misalnya presentasi, kemudian caranya mempresentasikan hasil pengamatannya, hasil menentukan bentuk tubuh, bentuk mulut, ya, bentuk sisiran, bentuk sirip ikan, itu semua nanti yang Bapak akan nilai di nilai keterampilan. Nah, jadi itulah tujuan pembelajaran, ya, kemudian penilaian dan kegiatan pembelajaran, ya. Nah, selanjutnya Bapak akan mencoba menampilkan ya gambar-gambar, ya. Nah, jadi gambar-gambar silakan dilihat. Jadi Bapak tidak akan menjelaskan secara keseluruhan, ya, jadi hanya garis-garis besarnya karena kemarin kan kita Bapak sudah menjelaskan, ya. Nah, jadi mengenai bentuk tubuh ikan ini kemarin sudah dijelaskan antara jenis yang satu dengan jenis lainnya itu berbeda-beda, ya. Nah, kemudian bentuk tubuhnya ada yang simetri bilateral, kemudian ada yang non simetri bilateral. Kalau simetri bilateral itu ketika dibelah, ya, antara sisi kanan dan sisi kiri itu sama. Kalau non simetri bilateral berbeda. Itu perbedaannya. Jadi itu mengenai bentuk tubuh ikan. Jadi dapat lagi karena kemarin Bapak sudah jelaskan. Jadi ada yang bentuknya pipi, ya, untuk simetri bilateral. Jadi sebentar nanti disesuaikan dari hasil pengamatan Anda. Apakah ikan lagi ini berbentuk pipi, ya, berbentuk simetri bilateral atau non simetri bilateral. Jadi nanti diamati saja, ya, ikan yang ada. Nah, kemudian apakah dia pijak atau depres, ya. Jadi Bapak kemarin sudah menjelaskan juga seperti apa. Kemudian nanti diingat-ingat saja. Kemudian ada yang bentuk panah, ya. Apakah nilai gib ini, ikan nilai gib ini berbentuk panah atau tidak? Iya, artinya tergantung dari pengamatan Anda nanti, ya. Kemudian bentuk torpedo, kemudian cerutu, ada ular atau sidat, apakah sama dengan ikan nilai gib? Ya, kemudian pita, kemudian tali, ada bola, ya, kemudian non simetri bilateral. Apakah nilai gib ini bentuknya non simetri bilateral atau tidak? Ya. Nah, kemudian bentuk mulut. Nah, kemudian bentuk mulutnya ada yang terminal, apakah dia masuk terminal, subterminal, inferior atau superior. Jadi tinggal dipilih saja, diamati berdasarkan ikan yang ada, ya, berdasarkan ikan yang ada. Kemudian bentuk sisik, perhatikan bentuk sisiknya, ya, apakah sama dengan ikan ini lagi atau berbeda. Jadi tinggal dilihat. Bapak nanti sebentar akan membagikan bahan ajar, ya, dengan LKPD, ya. Kemudian bentuk sisiknya, nah ini sisik kiploid, ya, kosmoid, apakah sama dengan ini atau tidak? Nah, nanti diperhatikan sebentar, ya, berdasarkan pengamatannya. Nah, gambar sisik, kemudian siripnya, nah ini, ya, apakah dia berbentuk cagak atau berpinggiran tegak, atau dia berbentuk kembang, atau membundar, atau bagir, atau meruncing, atau seperti sapi, ya.
gambar-gambar. Tinggal diamati. Kemudian dilihat apakah sama, apakah dia membundar, apakah dia bajir, apakah dia meruncing, atau apakah dia berbentuk sabit. Ya. Nah, jadi saya kira sudah cukup jelas ya. Selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD. Yang itu kelas tolong dibantu Bapak. Ya, silakan dibagikan LKPD-nya. Yang mana aja? Silakan dibagi dulu. Ya, jadi silakan diamati, dilihat. Jadi petunjuk dan cara pengisian itu sudah ada dalam LKPD. Ya, jadi silakan dibagikan. Ya, Bapak akan coba dibuka LKPD-nya. Ya. Nah, jadi di dalam LKPD itu sudah ada langkah-langkah kegiatannya. Ya. Coba perhatikan. Coba dibuka LKPD yang ada yang sudah dibagikan. Jadi langkah kerjanya, silakan persiapkan diri Anda, kemudian bacalah LKPD dengan cermat, kemudian ikuti petunjuk penggunaan LKPD. Selanjutnya tanyakan kepada guru jika terdapat hal-hal yang tidak jelas atau kurang dipahami ya, terkait tugas yang terkait dalam LKPD ya. Jadi silakan ditanyakan ketika misalnya siswa sekalian masih ada kendala tentang bagaimana cara mengisi soal-soal atau menyelesaikan studi kasus yang berada di dalam LKPD. Kemudian jawablah pertanyaan yang ada pada LKPD. Jadi itu petunjuknya ya. Langkah mengerjakan itu ya. Langkah mengerjakan studi kasus dikerjakan secara individual. Bapak sudah menjelaskan tidak ada pembagian kelompok karena jumlahnya yang sangat terbatas ya, sehingga studi kasus ini dikerjakan per individu. Jadi dalam melakukan pengamatan nanti sebentar, dia akan melakukan pengamatan individu ya. Kemudian ikan yang telah mati diletakkan pada baki dengan posisi kepala di sebelah kiri dan punggung di atas. Ya, jadi nanti diperhatikan sudah ada petunjuknya. Ikan sudah ada di depan. Amati bentuk tubuh, bentuk mulut, bentuk sisik dan bentuk sirip ikan serta bagian-bagian tubuh ikan dan organ-organ yang terdapat pada setiap bagian tubuh ikan. Ini sudah ada, ya. Jika diamati. Kemudian dalam mengamati bentuk sirip ikan dibuat dalam posisi meregang yang diregangkan dengan bantuan dalam pelusuk ya. Ya sudah ada. Kemudian catat bentuk tubuh, bentuk mulut, bentuk sirip dan bentuk sirip ikan serta bagian-bagian tubuh ikan dan organ-organ terdapat pada setiap bagian tubuh ikan ya di dalam LKPD. Jadi setelah Anda amati dicatat. Ya. Kemudian ya waktu mengerjakan nah ini sudah ada gambar ikan yang telah disiapkan ya. Jadi menggambar di dalam LKPD itu kan sudah ada lembar atau tabel untuk menggambar ikannya. Ya. Selanjutnya waktu mengerjakan 25 menit. Ya. Dari menggambar kemudian mengerjakan soal-soal yang ada itu waktunya selama kurang lebih 25 menit. Jadi gunakanlah waktu yang ada ya. Kemudian melakukan tanya jawab dengan siswa yang lain. Nah, jadi setelah Anda amati presentasi, selanjutnya melakukan tanya jawab ya, berdasarkan pengamatan penentuan yang telah Anda lakukan. Nah, kemudian akan mengerjakan tes uraian. Di sini dikerjakan secara individu. Setelah Anda menyelesaikan studi kasus, selanjutnya kerjakan tes. Nah, jadi studi kasus dikerjakan, mengamati, kemudian kita mengerjakan tes uraian. Jadi itulah petunjuk atau cara kerja yang ada dalam LKPD. Berarti studi kasus dulu yang kita kerjakan. Setelah itu baru kita mengerjakan tes uraian. Jadi waktunya 25 menit. Ya. Jadi sekarang kita mulai untuk melakukan pengamatan ya. Jadi untuk kesempatan pertama, nah, jadi saya silakan di bagian depan dulu.
Yang 2 orang silakan diamati. Silakan maju di depan untuk mengamati. Ya, bawa LKPD-nya kemudian dicatat ya. Ya. Ya, silakan maju. Maju saja. Silakan maju. Maju. Ya. Ya, silakan diamati. Ya, silakan diamati. Ya, jadi silakan diamati. Ya. Ya, seperti apa? Silakan ditentukan bentuk mulut ikan nila gipi ini seperti apa? Silakan dicatat di dalam LKPD-nya. Kemudian bentuk sisiknya seperti apa? Bentuk sisiknya, bentuk siripnya, dan bentuk tubuhnya ya. Jadi silakan diamati ya berdasarkan ikan yang ada di hadapan Anda. Ya, silakan. Ya. Ya, waktu terbatas ya. Kemudian setelah Anda melakukan pengamatan, selanjutnya siswa mengisi atau mengerjakan soal uraian ya yang ada di dalam LKPD. Jadi silakan diamati, kemudian ditentukan berdasarkan petunjuk yang ada di dalam LKPD. Jadi yang ini sirip ya, ini yang dikatakan sirip. Kemudian ini sirip ekor, ini sirip dada, ini sirip punggung, ya, ini sirip analnya, ya, ini sirip perut ya. Nah, ini bagian kepala, ya, bagian kepala, kemudian bagian tubuh, bagian ekor. Tadi ada bagian-bagian tubuh ikan ya, bagian kepala, bagian tubuh, bagian ekor. Kemudian organ-organ, kita menentukan organ-organ, ya, organ-organ yang terdapat pada setiap bagian. Nah, bagian kepala mulai dari sini sampai sini. Silakan ditentukan. Nah, di dalam bagian kepala ini organ-organ apa yang ada di dalam? Ya, silakan dicatat. Berdasarkan yang Anda amati. Apakah mata ini masuk bagian tubuh atau bagian kepala? Ya. Nah, kemudian bagian tubuh, mulai dari sini sampai sini, pangkal ekor. Ya. Jadi silakan diamati. Apakah sirip punggung, ya, sirip dada masuk bagian tubuh ikan. Jadi silakan dicatat. Ya. Kemudian bagian ekor mulai dari pangkal ini sampai ujung ekor. Nah, silakan kira-kira organ-organ apa yang terdapat di bagian ekor. Ya. Nah, silakan dicatat. Kan sudah jelas ya. Sudah besarnya ini kan. Ya. Nah, jadi ini siripnya. Ya. Silakan apakah bagian tubuh ini sirip punggung ini masuk bagian tubuh atau bagian kepala? Ya, silakan. Ya, mati. Ya. 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 Ya, jadi ini sirip dada ini ya. Ini sirip dada ini. Ya. Kemudian ini ya sirip perutnya, ini sirip anal ya, sirip ekor di sirip punggung. Oke. Jadi pengamatannya selesai, silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Ya. Jadi kalian sudah melakukan pengamatan, ya. Kemudian silakan diisi LKPD-nya, ditentukan. Ya. Silakan ditentukan bentuk tubuh ikan nila gipi itu seperti apa berdasarkan pengamatannya tadi. Ya. Kemudian bentuk mulutnya seperti apa, bentuk sisiknya seperti apa, dan bentuk siripnya seperti apa. Silakan diisi berdasarkan LKPD. Jadi dalam LKPD kan sudah ada tabel, ya, sudah ada tabel. Kemudian setelah itu diisi tes uraian. Sudah ada di dalam, ada 5 soal ya. Nah, itu berdasarkan isiannya itu berdasarkan apa yang Anda amati. Ya. Jadi waktunya 25 menit. Ya, 25 menit termasuk kegiatan pengamatan tadi.
ya, termasuk kegiatan pengamatan tadi ya. Jadi silakan nanti tanyakan ketika ada yang kurang keras ya. Jadi sudah ada juga gambar ikan ya. Jadi sudah ada gambar ikan di situ, tinggal diisi. Nah, LKPD-nya. Ya. Ya, jadi di sini tempat menggambar bisa berarti. Ya, ini menggambar. Ya coba lihat di halaman selanjutnya, di halaman depannya. Nah, di sini tempat menggambar. Ya, kemudian menentukan bentuk-bentuk tubuhnya di sini. Ya. Kemudian organ-organ. Ya. Nah, jadi sudah tabelnya tinggal diisi. Kemudian setelah itu baru diisi kesuraiannya, kerjakan. Jadi silakan dikerjakan, waktunya terbatas. Tanyakan kepada Bapak ketika ada yang kurang jelas. Jadi jangan kerjasama ya. Ya. Dan ada kerjasama karena ini bukan per kelompok ya. Jadi pengamatannya per individu. Jadi dikerjakan secara individu berdasarkan petunjuk dalam LKPD tadi. Ya. Ya, 8 menit lagi. 8 menit lagi. Setelah kalian menentukan yang mengisi soal-soal yang ada, ya, selanjutnya kita melakukan presentasi. Nah, jadi siap-siap ya. Jadi semuanya harus bersiap-siap. Ya, silakan dikerjakan ya. Sudah selesai? Ya. Ya, bagian-bagian tubuh ikan. Ya, kemudian ini bentuk tubuh ikan. Ya, silakan diisi berdasarkan apa yang sudah diamati tadi ya. Kira sudah cukup jelas. Dan di dalam LKPD juga akan ada gambar ikan ya. Apalagi tadi kalian sudah melakukan pengamatan. Ya. Sudah melakukan pengamatan langsung. Ya, tanyakan kepada Bapak jika masih ada yang kurang jelas. Atau kalau misalnya masih kurang jelas mengenai bentuk tubuh ikan lagi, silakan maju di depan ya. Silakan dilihat kembali. Ya, Mat ya. Ya. Silakan dilihat kembali ya. Kalau misalnya masih ada yang kurang jelas, silakan diamati kembali. Jadi ikannya ada di depan. Ya. Atau tadi dalam pengamatannya masih ada yang belum jelas ya. Jadi silakan maju. Ya. Jadi itu ya, nanti perhatikan bagian kepala, organ-organ apa yang terdapat di bagian kepala. Ya. Ya, di dalam bahan ajar juga sudah ada. Ya. Tetapi kalian menjawab itu berdasarkan hasil pengamatan. Ya. Jadi jangan terpaku pada bahan ajar ataupun literatur yang ada. Jadi jawaban itu berdasarkan fakta, berdasarkan apa yang Anda amati. Ya. Sekarang di depan Anda kan yang sudah Anda amati itu kan sekali lagi. Ya. Jadi berdasarkan apa yang Anda amati tadi, bentuk tubuhnya itu seperti apa? Ya, bentuk tubuh ikan ini lagi itu seperti apa? Bentuk mulutnya seperti apa? Jadi jangan terpaku kepada bahan ajar yang ada ataupun literatur yang Anda dapatkan. Jadi berdasarkan pengamatan, jadi saya kira sudah jelas tadi ya. Anda sudah melakukan pengamatan langsung ya. Jadi silakan diisi. Jadi kalau misalnya belum jelas, ya dari pengamatannya tadi silakan maju di depan lagi untuk melakukan pengamatan kembali. Ya. Atau ada yang kurang jelas? Sudah? Ya. Jadi ini
pengisian bentuk tubuh, ya. Kemudian bagian-bagian tubuhnya. Jadi jelaskan dulu bentuk tubuh. Misalnya bagian kepala, ya. Nah, bagian kepala ini organ-organ apa yang terdapat pada bagian kepala, jadi diisi di bawah, ya. Nah, demikian juga ini, misalnya bentuk mulut ikan. Nah, bentuk mulut ikan itu seperti apa yang Anda amati tadi. Kemudian jawab di bawah. Nah, bentuk mulut ikan itu bagian-bagian terdapat pada organ-organ yang terdapat pada mulut ikan itu adalah ini berdasarkan apa yang sudah diamati, ya. Nah, demikian juga ini bentuk sisiknya, kemudian bentuk sirip, ya. Jadi berdasarkan pengamatan yang Anda lihat tadi, bukan berdasarkan mana aja, ya. Karena sekarang kan tujuan dari pembelajaran tadi seperti apa yang Bapak sampaikan, kita menentukan, ya. Kita menentukan langsung maksudnya, ya. Jadi berdasarkan apa yang Anda amati tadi. Jadi silakan, ya. Jadi saya kira sudah jelas tadi, ya, pengamatannya. Ikannya sudah ada, tinggal kalian mengisi tabel yang sudah ada, ya, berdasarkan apa yang sudah dilihat. Jadi bentuk tubuhnya seperti apa, gimana? Ya, ya silakan gambar dulu, ya. Gambar. Ya, 5 menit lagi, ya. 5 menit lagi. Jangan lupa menggambar, ya, berdasarkan petunjuk tadi, menggambar, kemudian menentukan, ya, menentukan bentuk tubuh, bentuk mulut, bentuk sirip, dan bentuk sisik ikan. Jadi semuanya harus terisi, ya. Semuanya harus terisi. Kemudian setelah ini siap-siap untuk melakukan sintase. Dia digambar, ya. Ya, digambar, kemudian di bawahnya, ya. Nah, kalau di bawah letak bentuk tubuh ikannya, kemudian ini bagian organnya, bagian organ yang terdapat pada tubuh ikannya. Kemudian di bawah lagi ada tes uraian, ya. Kita akan isi juga. Ya, dan sebentar nanti pada saat presentasi dibaca juga ini, ya, bentuknya. Ya, ini maksudnya tadi pada saat di sini memang ini bentuk tubuh seperti apa. Ya, jadi pada saat presentasi baca, ya. Ini bentuk tubuhnya, tubuh ikan nila seperti apa. Ya, jadi pada saat presentasi nanti disampaikan berdasarkan pengamatan, ya, berdasarkan pengamatan saya terhadap ikan nila gip, bahwa bentuk tubuh ikan nila gip itu misalnya pipi, ya, atau misalnya seperti panah, ya. Jadi dijelaskan berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Ya, silakan diisi. Ada yang sudah selesai? Ya, ada yang sudah selesai? 2 menit lagi. Ya. Ya, ini soalnya. Jadi berdasarkan pengamatan itu, ya, pengamatan penentuan merugikan bentukan dan jelaskan bentuk ikan. Ya. Jadi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan tadi, seperti apa bentuk ikan lagi, ya. Nah, kemudian dijawab. Nah, jadi silakan dicatat, jawab soal-soal yang ada. Kalau sudah cukup jelas, ya, bentuk tubuhnya, bentuk mulut,
kemudian bagian-bagian tubuhnya, kemudian organ-organ yang terdapat pada setiap bagian tubuh ikan. 1 menit lagi. Sudah? Gimana? Ya, waktu ya untuk melakukan pengamatan dan penentuan morfologi ikan, ya, dalam hal ini bentuk tubuh, bentuk mulut, bentuk sirip dan bentuk sisi ikan sudah selesai. Ya, jadi sudah selesai. Jadi sekarang kita masuk pada tahap selanjutnya, yaitu pemaparan atau presentasi. Jadi semua siswa siap-siap untuk mempresentasikan hasil pengamatannya. Ya, nah, untuk itu siapa yang ingin tampil pertama? Ya, silakan, Rufani. Silakan, Rufani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pengamatan pada morfologi ikan, kita menjelaskan bentuk-bentuk tubuh ikan. Adapun bentuk-bentuk tubuh ikan daging adalah bentuk simetri bilateral, yaitu ikan yang apabila di belah tengah dengan potongan sagittal maka kita akan mendapatkan hasil yang sama persis antara bagian kiri dan bagian kanan. Bentuknya pipi, yaitu lebar tubuh jauh lebih kecil dibanding tinggi tubuh dan panjang tubuh. Berdasarkan pengamatan pola morfologi ikan, tentukan dan jelaskan bentuk-bentuk mulut ikan. Bentuk mulut ikan lagi adalah posisi subterminal, yaitu mulut yang terletak dekat ujung hidung. Tentukan dan jelaskan bentuk-bentuk sirip ikan. Ikan nilagin memiliki 5 buah sirip yaitu sirip punggung, dorsal, sirip dada, pektoral, sirip perut, ventral, sirip anus, anal, dan sirip ekor, caudal. Sirip punggungnya memanjang dan bagian atas tutup bisa hingga bagian atas sirip ekor. Dapat juga sepasang sirip dada dan sirip perut yang berukuran kecil. Sirip anusnya hanya 1 buah dan berbentuk agak panjang, sedangkan sirip ekornya berbentuk bulat dan hanya berjumlah 1 buah. Tentukan dan jelaskan bentuk-bentuk sisi ikan. Ikan nilagi memiliki bentuk sisi sphenoid. Bentuknya agak oval, terdapat garis-garis pertumbuhan dan bergerigi di salah satu sisinya. Sisi berukuran besar di atas dan tersusun rapi. Tentukan dan organ-organ yang terdapat pada setiap bagian tubuh ikan nilagi. Organ yang terdapat pada bagian kepala ini antara lain adalah mulut, rahang, gigi, sumur, jenung hidung, mata, lisan, operkulum, otak, jantung, dan pada beberapa ikan terdapat alat pernapasan tambahan dan sebagainya. Organ yang terdapat pada bagian ini antara lain adalah sirip punggung, sirip dada, sirip perut, hati, limpa, empedu, lambung, usus ginjal, berat, gelembung, renang, dan sebagainya. Organ yang ada pada bagian ekor adalah anus, sirip dubur, sirip ekor, dan pada ikan-ikan tertentu terdapat skut dan filet dan sebagainya. Terima kasih. Oke, kita berikan aplaus kepada Nurfani. Ya, jadi Nurfani sudah melakukan presentasi dengan baik ya. Nah, selanjutnya silakan siswa lain ya untuk memberikan pertanyaan, tanggapan ataupun masukan. Ya, silakan. Ada yang ya silakan di depan. Ada? Ya. Jelaskan bentuk tubuh ikan nilagi. Ya, bagus. Pertanyaan yang bagus. Jadi jelaskan ya dari hasil pengamatan yang sudah dilakukan oleh Fani. Jadi yang ingin dia tanyakan temannya tadi bentuk tubuh ikan nilagi. Nah, jadi sebelum ke Nurfani ya mungkin ada yang bisa membantu temannya untuk menjawab. Ya, silakan Intan. Bentuk tubuh ikan nilagi, bentuk simetri bilateral, yaitu ikan yang apabila dibelah dengan potongan
Antara bagian kiri dan bagian kanan. Iya, bagus. Ya. Siapa lagi? Ada lagi yang bisa menambahkan? Ya, silakan. Bentuk tubuh ikan lagi adalah bentuk pipi yang lebar tubuh jauh lebih kecil dibandingkan tinggi tubuh dan panjang tubuh. Bentuk mulut ikan gift adalah posisi stereo yaitu mulutnya terletak di atas hidung. Organ yang terdapat pada bagian tubuh ikan gift adalah sirip punggung, sirip dada, sirip perut, hati, limpa, empedu lambung, usus, ginjal, tulang, gelembung, renang, dan sebagainya. Bagian tubuh ikan lagi adalah bagian kepala, bagian ekor, dan bagian tubuh. Iya, bagus. Ya, mantap. Ada lagi tambahan dari siswa yang lain? Ada? Oke, kalau tidak ada, saya kembalikan kepada Nurfani ya, yang sudah melakukan presentasi tadi. Jadi silakan dijawab pertanyaannya temannya tadi. Tadi teman-teman Anda sudah membantu juga untuk menjawab. Ya mungkin Anda ingin menambahkan atau mungkin apa yang dijawab oleh temannya tadi tidak sesuai berdasarkan apa yang Anda lihat ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab Kalau bisa pertanyaan tadi. dari teman saya. Bentuk tubuh ikan rajif adalah bentuk simetri bilateral, yaitu ikan yang apabila dibelah tengah dengan potongan sagital, maka kita akan mendapatkan hasil yang sama persis antara bagian kiri dan bagian kanannya. Bentuknya pipi, yaitu lebar tubuh jauh lebih kecil dibanding tinggi tubuh dan panjang tubuh. Ya bagus, ya, mantap luar biasa. Ada lagi pertanyaan? Ya silakan. Ya. Jelaskan organ-organ yang terdapat pada setiap bagian tubuh ikan Ya, rajif. pertanyaan yang bagus. Jadi berdasarkan apa yang didengarkan tadi, berdasarkan presentasi, jadi ada pertanyaan, ya, jelaskan organ-organ yang terdapat pada setiap tubuh ikan. Jadi pertanyaan ini ditujukan kepada Nurfani. Tetapi ketika ada siswa lain yang ingin membantu Nurfani, silakan. Ya, oke, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Organ yang terdapat pada bagian kepala ikan lagi adalah mulut, rahang, gigi, sumur, hidung, mata, insang, organ bulu, otak, jantung, dan pada beberapa ikan terdapat alat pernapasan tambahan dan sebagainya. Ya, mantap. Ada lagi? Ya, silakan Intan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus. Ada lagi ingin menambahkan? Ya, kalau tidak ada, silakan Nurfani ya ditanggapi. Ya, mungkin berbeda dengan temannya atau mungkin Anda ingin menambahkan ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya. Organ yang terdapat pada setiap bagian tubuh ikan rajif adalah organ yang terdapat pada bagian kepala ini antara lain adalah mulut, rahang, gigi, sumur, cerum hidung, mata, insang, organ bulu, otak, jantung, dan pada beberapa yang terdapat alat pernapasan tambahan dan sebagainya. Organ yang terdapat pada bagian ini antara lain adalah sirip punggung, sirip dada, sirip perut, hati, limpa, empedu, lambung, usus, ginjal, berat, gelembung renang, dan sebagainya. Organ yang ada pada bagian ekor adalah anus, sirip dubur, sirip ekor, dan pada yang tertentu terdapat dan sebagainya. Oke, bagus. Ya, mungkin masih ada pertanyaan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan yang bagus. Dibentuk mulut ikan lagi. Jadi tadi sudah diamati ya. Nah, mungkin ada yang bisa membantu Nurfani sebelum Nurfani menjawab. Ya, silakan. Bentuk mulut ikan lagi adalah posisi terminal yaitu mulut yang terletak di atas hidung. Ya, bagus. Ada lagi ingin menambahkan? Ada?
terminal, yaitu mulut yang terletak dekat hidung. Ya, bagus. Silakan. Yuk. Masih ada pertanyaan atau tanggapan? Iya, sudah tidak ada ya. Saya kira sudah cukup jelas, sudah dijelaskan oleh Nurfani ya. Jadi tadi Anda sudah melakukan pengamatan. Jadi bentuk tubuh daripada ikan lagi ini sudah dijelaskan tadi oleh Nurfani bahwa bentuknya pipi. Ya, berdasarkan apa yang sudah diamati. Jadi bentuk bentuk tubuhnya itu adalah bentuknya pipi, yaitu lebar tubuh jauh lebih kecil dibanding tinggi tubuh dan panjang tubuhnya. Ini sudah cukup jelas, ya, dijelaskan oleh Nurfani. Kemudian bentuk mulutnya, ya, posisi subterminal, yaitu mulut yang terletak dekat dengan ujung hidungnya. Jadi mulut yang terletak dekat dengan ujung hidungnya, ya. Jadi saya kira sudah jelas. Jadi sudah diamati tadi ya. Kemudian ada tadi menanyakan mengenai organ-organ, ya. Organ-organ apa yang terdapat pada setiap tubuh ikan? Nah, tadi juga sudah dijelaskan, ya. Sudah dijelaskan dengan baik bahwa organ yang terdapat pada setiap bagian tubuh ikan ini lagi itu, yang pertama kalau kita lihat dari kepalanya, ya, ada mulut, ya, rang gigi, kemudian sungut dan sebagainya. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian pada bagian tubuh ada sirip dada, ada sirip punggung, sirip anak, sirip perut, ya, sirip dada. Kemudian pada bagian ekor ada sirip dubur, ya, kemudian sirip ekor, kemudian dan lain sebagainya. Jadi tadi sudah cukup jelas, ya, sudah dijelaskan oleh Nurfani yang telah melakukan presentasi. Selanjutnya kita berikan aplaus kepada Nurfani. Kemudian untuk ada lagi yang ingin menampilkan atau memaparkan hasil pengamatan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pengamatan penelitian morfologi ikan, bentukan dan jelaskan bentuk-bentuk tubuh ikan. Adapun bentuk-bentuk tubuh ikan dibagi adalah bentuk simetri bilateral, yaitu ikan yang apabila dibelah di tengah dengan potongan vertikal, maka kita akan mendapatkan hasil yang sama persis antara bagian kiri dan bagian kanan. Bentuknya pipih, yaitu lebar tubuh jauh lebih kecil dibanding tinggi tubuh dan panjang tubuh. Berdasarkan pengamatan penelitian morfologi ikan, bentukan dan jelaskan bentuk mulut ikan. Bentuk mulut ikan lagi adalah posisi subterminal, yaitu mulut yang terletak dekat ujung hidung. Berdasarkan pengamatan penelitian morfologi ikan, bentukan dan jelaskan bentuk-bentuk sirip ikan. Ikan lagi memiliki 5 buah sirip, yaitu sirip punggung dorsal, sirip dada pektoral, sirip perut ventral, sirip anus anal, dan sirip ekor kaudal. Sirip punggungnya memanjang dan dari bagian atas untuk insang hingga bagian atas sirip ekor. Terdapat juga sepasang sirip dada dan sirip perut yang berukuran kecil. Sirip anusnya hanya 1 buah dan berbentuk agak panjang, sedangkan sirip ekornya berbentuk bulat dan hanya berjumlah 1 buah. Berdasarkan pengamatan penelitian morfologi ikan, bentukan menjelaskan bentuk-bentuk ikan. Ikan lagi memiliki bentuk sphenoid, bentuknya agak oval, terdapat garis-garis pertumbuhan dan berdiri di salah satu sisinya. Sisik berukuran besar, kasar, dan tersusun rapi. Berdasarkan pengamatan penelitian morfologi ikan, bentukan dan organ-organ yang terdapat pada setiap bagian tubuh ikan. Organ-organ yang terdapat
Jadi itulah persentase dari Intan ya, teman-teman Anda Intan. Selanjutnya silakan siswa lain, mungkin ada pertanyaan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan bagian-bagian tubuh ikan lagi. Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi sebelum Intan menjawab, ya mungkin ada siswa lain yang ingin membantu Intan untuk menjawab yang mengenai bentuk-bentuk tubuh ikan lagi. Ada? Ya, silakan. Bagian tubuh ikan lagi adalah bagian kepala, bagian ekor, dan bagian tubuh. Ya, bagus. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Ya, kalau tidak ada, ya silakan. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman, yaitu jawabannya yaitu bagian tubuh ikan lagi adalah bagian kepala, bagian ekor, dan bagian tubuh. Ya, bagus. Ya. Ada lagi? Ada? Oke, kalau tidak ada silakan Intan ditanggapi atau dijawab pertanyaan dari teman kita tadi. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagian tubuh ikan terdapat bagian kepala, antara lain adalah mulut, rahang, mulut, hidung, mata, insang, organ burung, organ jantung, dan pada beberapa ikan terdapat alat pernafasan tambah dan sebagainya. Bagian tubuh terdapat pada sirip punggung, sirip dada, sirip perut, hati, limpa, empedu, lambung, usus ginjal, gonad, jantung, renal, dan sebagainya. Ya. Bagian ekor adalah anus, sirip tubuh, sirip ekor, dan pada ikan-ikan yang terdapat kulit yang menyelip dan sebagainya. Ya. Bagaimana yang bertanya tadi? Sudah jelas? Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan atau tanggapan atau masukan berdasarkan presentasi dari temannya tadi? Ada? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan bentuk sirip ikan lagi. Iya, bagus. Pertanyaan bagus ya. Jadi bentuk sirip ikan lagi. Jadi Anda jelaskan nanti berdasarkan pengamatan. Saya kira sudah jelas tadi apa yang Anda lihat. Ya, bentuk sirip dari ikan lagi. Ya, ya silakan. Ada yang bisa menjawab sebelum? Ya, silakan, Fani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikan lili lagi memiliki 15 sirip, yaitu sirip punggung, sirip dada, sirip perut, dan sirip anus. Dan sirip ekor, siripnya memanjang dari bagian atas insang hingga bagian atas sirip ekor. Dapat juga sepasang sirip dada dan sirip perut yang berukuran kecil. Sirip anusnya hanya 1, 2, dan berbentuk agak panjang. Sedangkan sirip ekornya berbentuk bulat dan hanya berjumlah 1 buah. Ya, bagus. Ya, ada lagi yang lain? Ada? Ada yang ingin membantu Intan? Ya, kalau tidak ada silakan Intan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikan lili lagi memiliki 5 buah sirip, sirip dada sirip perut ventral, sirip anal, dan sirip ekor gagal. Sirip punggungnya memanjang dan bagian atas insang hingga pada bagian atas sirip ekor. Terdapat juga sepasang sirip dada dan sirip perut yang berukuran kecil. Sirip anusnya hanya 1 buah dan berbentuk agak panjang. Sedangkan sirip ekornya berbentuk bulat dan hanya berjumlah 1 buah. Ya, bagus. Jadi, bagaimana yang bertanya tadi? Yang bertanya tadi mana? Ya, bagaimana? Sudah jelas? Ya, oke. Atau mungkin masih ada yang ingin menambahkan? Ya, kalau tidak ada ya kita berikan aplaus kepada teman Anda Intan. Ya, selanjutnya siapa lagi yang ingin tampil? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Berdasarkan pengamatan penentuan morfologi ikan, tentukan dan jelaskan bentuk-bentuk tubuh ikan. Adapun bentuk-bentuk tubuh ikan relatif adalah bentuk simetri bilateral, yaitu ikan apabila di tengah dengan potongan vertikal, maka kita akan mendapatkan hasil yang sama persis antara bagian kiri dan bagian kanannya. Bentuknya pipih, yaitu lebar tubuh jauh lebih kecil dibanding tinggi tubuh dan panjang tubuh. Berdasarkan pengamatan penentuan morfologi ikan, tentukan dan jelaskan bentuk mulut ikan. Bentuk mulut ikan relatif adalah posisi subdominal, yaitu mulut yang terletak dekat ujung hidung. Berdasarkan pengamatan penentuan morfologi ikan, tentukan dan jelaskan bentuk-bentuk sirip ikan. Ikan nilagif memiliki 5 buah sirip, yaitu sirip punggung atau dorsal, sirip dada atau pectoral, sirip perut atau ventral, dan sirip anus atau anal, dan sirip ekor atau caudal. Sirip punggungnya memanjang dari bagian atas tutup irisan hingga bagian atas sirip ekor. Terdapat juga sepasang sirip dada dan sirip perut yang berukuran kecil. Sirip anusnya hanya satu buah dan berbentuk agak panjang, sedangkan sirip ekornya berbentuk bulat dan hanya berjumlah satu buah. Berdasarkan pengamatan penentuan morfologi ikan, tentukan dan jelaskan bentuk-bentuk sisik ikan. Ikan nilagif memiliki bentuk sisik sphenoid, bentuknya agak oval, terdapat garis-garis pertumbuhan dan bergerigi di salah satu sisinya. Sisik berukuran besar, kasar, dan tersusun rapi. Berdasarkan pengamatan penentuan morfologi ikan, tentukan dan organ-organ yang terdapat pada setiap bagian tubuh ikan. Organ-organ yang terdapat pada setiap bagian tubuh ikan nilagif adalah organ yang terdapat pada bagian kepala ini, antara lain adalah mulut, rahang, gigi, semut, ujung hidung, mata, insang, operkulum, otak, jantung, dan pada beberapa ikan terdapat alat pernapasan tambahan dan sebagainya. Organ yang terdapat pada bagian ini antara lain adalah sirip punggung, sirip dada, sirip perut, hati, limfa, empedu, lambung, usus, ginjal, gonad, gelembung renang, dan sebagainya. Organ yang terdapat pada bagian ekor adalah anus, sirip bulbul, sirip ekor, dan pada ikan-ikan tertentu terdapat skat dan penis dan sebagainya. Ya. Nah, jadi itulah presentasi dari teman Anda. Silakan siswa lain jika ada pertanyaan, masukan ataupun tanggapan, ya silakan. Baik? Ya, salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang ditanyakan Intan itu adalah bentuk sisik. Ya. Jadi sebelum ke Intan, sebelum ke teman Anda yang sudah melakukan presentasi tadi, ya silakan, mungkin ada temannya yang ingin membantu. Ya silakan kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus. Ada lagi? Ya, silakan. Baiklah, saya akan memberikan pertanyaan kepada Mustafa, yang mana pertanyaan saya yaitu sebutkan organ-organ yang terdapat pada bagian kepala ikan nilagif. Ya, bagus. Jadi teman Anda tadi ingin bertanya, berat sudah dua pertanyaannya. Jadi tadi bentuk sisik dengan organ-organ yang terdapat pada bagian tubuh ikan. Ya. Sebelum ke yang sudah melakukan presentasi tadi, ada yang membantu teman dari dua pertanyaan tadi? Ya, Turbani. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan kedua dari teman saya. Organ yang terdapat pada bagian kepala ini antara lain adalah mulut, rahang, gigi, semut, seluruh hidung, mata, usang, operkulum, otak, jantung, dan pada beberapa ikan terdapat alat tambahan dan sebagainya. Ya, bagus. Ada lagi? Ada lagi? Dan dua pertanyaan tadi, bentuk sisik dan organ-organ yang terdapat pada bagian tubuh ikan. Ada yang
dan organ-organ yang terdapat pada bagian tubuh ikan. Silakan. Ikan dilagi memiliki fluid bentuknya agar otot terdapat garis-garis pertemuan dan garis-garis di salah satu sisinya. Sisi berukuran besar, kasar, dan garis rapi. Organ-organ yang terdapat pada setiap bagian tubuh ikan dilagi adalah organ yang terdapat pada bagian kepala adalah mulut, rahang, gigi, semut, hidung, mata, insang, kulum, otak, jantung, dan pada beberapa ikan terdapat asam tambahan dan sebagainya. Organ yang terdapat pada bagian ini antara lain adalah sirip punggung, sirip dada, sirip perut, hati, limfa, empedu, lambung, usus, ginjal, lunak, giliran berenang, dan sebagainya. Organ yang ada pada bagian ekor adalah anus, sirip dulur, sirip ekor, dan pada ikan tertentu terdapat skat dan kunyit dan sebagainya. Ya. Jadi kemana yang bertanya tadi sudah jelas? Ya. Ada lagi yang ingin menambahkan? Mau temannya? Atau mungkin ada pertanyaan lain? Ada? Ya, silakan di belakang. Ya. Ya, bentuk sirip ikan lagi. Ya, silakan. Mungkin sebelum dijawab oleh yang melakukan presentasi tadi, mungkin ada teman yang ingin membantu bentuk sirip ikan lagi. Silakan, ya, Permadi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari saya. Ikan lagi memiliki 5 buah sirip yaitu sirip punggung, sirip dada, sirip perut, dan sirip anus, dan sirip ekor. Sirip punggungnya memanjang dan dari bagian atas sirip insang hingga bagian atas sirip ekor. Sama juga sepasang sirip dada dan sirip perut yang berukuran kecil. Sirip anusnya hanya 1 buah dan berbentuk anus panjang, sedangkan sirip ekornya berbentuk bulat dan hanya berjumlah 1 buah. Ya, bagus. Ada lagi? Ada lagi? Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikan lagi memiliki 5 buah sirip yaitu sirip punggung, dorsal, sirip dada, sirip toral, sirip perut, ventral, sirip anus, anal, dan sirip ekor frontal. Ya, bagus. Ya, ada lagi? Ya, kalau tidak ada silakan dijawab. Ikan lagi memiliki 5 buah sirip yaitu sirip punggung atau dorsal, sirip dada atau toral, sirip perut atau ventral, sirip anus atau anal, dan sirip ekor atau frontal. Sirip punggungnya memanjang dari bagian atas sirip insang hingga bagian atas sirip ekor. Terdapat juga sepasang sirip dada dan sirip perut yang berukuran kecil. Sirip anusnya hanya 1 buah dan berbentuk agak panjang, sedangkan sirip ekornya berbentuk bulat dan hanya berjumlah 1 buah. Ya, bagus. Ada lagi yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, masukan? Ya, kalau tidak ada, ya kita berikan aplaus untuk Nur Safa. Jadi, ketiga orang teman Anda sudah melakukan presentasi dengan baik, kemudian sudah menjawab pertanyaan dari temannya. Demikian juga teman-teman yang lainnya. Jadi mereka sudah bertanya, kemudian membantu yang sudah melakukan presentasi untuk menjawab setiap pertanyaan yang ada. Ya, luar biasa. Sekali lagi kita berikan aplaus. Nah, selanjutnya ya, kita masuk pada kesimpulan. Ya, siapa yang ingin menyimpulkan dari kegiatan pertama tadi mengamati, ya, kemudian sampai pada kegiatan presentasi? Katakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mengumpulkan dari hasil presentasi yang sudah dilakukan. Adapun bentuk ikan lagi adalah bentuk simetri bilateral, yaitu ikan yang apabila dibelah tengah dengan potongan sagital, maka kita akan mendapatkan hasil yang sama persis antara bagian kiri dan bagian kanannya. Bentuknya pipih yaitu lebar, tubuh jauh lebih kecil dibanding tubuh
Ya, bagus ya. Ada lagi yang ingin menyimpulkan? Ada lagi? Ya, memang apa yang dijelaskan oleh teman Anda tadi, ya, berdasarkan hasil pengamatannya, maupun berdasarkan hasil presentase, ya, ataupun tanggapan dari beberapa siswa lain. Jadi tadi sudah cukup jelas ya kesimpulan yang dijelaskan oleh Novan ya, bahwa bentuk tubuh dari ikan nila gift itu bentuk tubuhnya ya, jadi mulai dari ini ya sampai pangkal ekor ya. Jadi, nah bentuk tubuhnya itu adalah pipi. Jadi antara lebar tubuh jauh lebih kecil dibanding tinggi tubuh dan panjang tubuhnya. Ya, ini bentuk tubuhnya. Kemudian apa lagi? Bentuk mulut ikan nila gift. Lihat mulutnya. Ya, jadi bentuk mulut ikan nila gift ini posisi subterminal. Sudah cukup jelas. Demikian juga jawaban dari teman-teman Anda tadi, baik yang sudah melakukan presentasi maupun teman-teman Anda yang sudah mencoba untuk bantu menjawab. Jadi posisi subterminal yaitu mulut yang terletak dekat dengan ujung hidung. Ini hidungnya. Sehingga dia dikatakan subterminal. Ya, jadi memang betul. Sudah tepat apa yang Anda lakukan. Anda amati kemudian tentukan. Jadi setelah menentukan, maka kita menemukan bahwa posisi mulut dari ikan nila gift ini adalah posisi subterminal. Kemudian bentuk siripnya. Ya, ikan nila gift memiliki 5 buah sirip. Ada sirip punggung. Ya. Tadi juga sudah dijelaskan dengan baik. Jadi inilah yang dikatakan sirip punggung. Kemudian ada sirip dada. Di dada. Ya. Nah, ini dadanya. Tadi juga sudah dijelaskan oleh teman-teman baik yang sudah melakukan presentasi maupun yang mencoba membantu untuk menjawab. Kemudian ada sirip perut. Yang mana sirip perut di sini? Ini ya. Inilah sirip perut ya dari ikan nila gift. Kemudian ada sirip anus. Nah, ini sirip anus ya. Nah, kemudian sirip ekor. Jadi ada 5 sirip yang terdapat pada ikan nila gift. Sirip punggung, sirip dada, sirip perut, sirip anal atau sirip ya, dan sirip ekor. Kemudian sisik. Nah, tadi juga sudah dijelaskan, sudah disimpulkan oleh Nurfani dan sudah dijelaskan oleh Intan tadi maupun Nursapa ya dan teman-teman yang lain bahwa sisik itu berbentuk senoid. Jadi inilah sisik. Ya, betul apa yang sudah Anda amati tadi. Ya, jadi bentuk sisik daripada ikan nila gift ini adalah senoid, bentuknya agak oval. Terdapat garis-garis pertumbuhan dan bergerigi di salah satu sisinya. Sisik berupa besar dan kasar dan tersusun rapi. Itu yang memang tersusun rapi. Ya, besar, kasar, kemudian tersusun rapi. Jadi kita sudah mengamati, maka kita akan tahu seperti apa sisik dari ikan itu. Ya. Kemudian apa lagi? Organ-organ yang terdapat pada setiap bagian tubuh ikan. Jadi sebelum saya menjelaskan organ, bagian-bagian tubuh ikan, bagian-bagian dari ikan nila gift tadi ya, saya jelaskan. Jadi ada bagian kepala, ya, jadi dari ujung sampai insang. Ya. Kemudian bagian tubuh dari tutup insang sampai pangkal ekor. Kemudian bagian ekor, pangkal ekor sampai ujung ekor. Nah, kira-kira organ apa yang terdapat pada setiap bagian ini? Ya, contoh misalnya bagian kepala, ya, bagian kepala, ya, dari mulut, ya, kemudian ada rahang, ada gigi, ya, ada sumut, ya, ada cekung hidung, mata, insang, otot kulum, otot jantung dan sebagainya. Jadi yang kita lihat tadi itu adalah mulai dari tutup insang sampai pada ujung mulut. Jadi betul sudah dijelaskan tadi ya dengan baik. Anda sudah melakukan pengamatan dengan baik. Anda sudah melakukan penentuan
dari organ-organ yang terdapat pada setiap tubuh ikan itu dengan baik. Kemudian bagian tubuh, ya, mulai dari pangkal tutup insan sampai pangkal ekor. Nah, apa organ-organ apa yang terdapat dalamnya? Ada sirip punggung, ada sirip dada, ya, ada sirip perut, ada sirip anak. Ya. Jadi jangan masukkan sirip ekor, karena sirip ekor ini bukan bagian dari tubuh. Ya. Kemudian apa lagi? Ada hati, ada limpa, ada ben, bambu, usus, ginjal, kolat, gelem renang. Ya. Nah, jadi sudah jelas. Kemudian ada apa lagi? Bagian sirip. Kalau bagian sirip itu ada sirip dubur, berarti ini masuk pangkal. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, sirip ekor. Ya. Nah, jadi itulah bagian-bagian atau organ-organ yang terdapat pada setiap bagian tubuh itu. Jadi sangat luar biasa ya. Jadi Anda sudah melakukan penentuan dengan baik. Ya. Tadi untuk itu sekali lagi kita berikan aplaus kepada yang sudah tampil dan yang sudah menjawab. Ya. Selanjutnya, ya. Jadi dari beberapa orang yang tampil tadi, ya, maupun yang sudah membantu menjawab, ya, Bapak berdasarkan pengamatan Bapak, ya, yang aktif menjawab, ya, yang bagus presentasenya, ya, itu apa namanya, siswa atas nama Mustafa Nurfani, ya. Nah, untuk itu kepada Nurfani kita berikan aplaus, ya. Dan luar biasa keaktifannya tadi, ya, dari presentasinya, kemudian menjawab pertanyaan, menanggapi pertanyaan, ya. Jadi untuk itu kita berikan penghargaan kepada Nurfani, ya, yang sudah apa namanya, aktif, ya, dalam hal berdiskusi, kemudian melakukan presentasi dengan baik. Selanjutnya bahwa morfologi ikan ini memang, ya, seperti yang saya sudah jelaskan, bahwa memang sangat penting untuk kita pelajari, ya. Kenapa? Karena yang namanya morfologi itu, ya, merupakan bagian-bagian luar dari ikan. Nah, ketika kita sudah mengetahui bagian-bagian luar dari tubuh ikan, maka tentunya kita bisa mengklasifikasikan ikan itu. Karena tanpa kita mengetahui bagian-bagian dari luar tubuh ikan itu, maka tentunya, ya, kita tidak akan bisa untuk mengklasifikasikan dari bagian ikan itu, kepada dari ikan itu, ya. Nah, sehingga memang sangat penting sekali jika kiranya morfologi ini kita ketahui, ya, bagian luar dari tubuh ikan, seperti pertemuan pertama kita menganalisis, ya. Kemudian pertemuan ini kita menentukan, ya. Nah, kita menentukan, berarti ketika kita sudah menentukan, maka tentunya kita akan tahu, ya, kita tidak menghayal lagi. Kita sudah tahu bahwa yang namanya bentuk mulut ikan lagi itu adalah terminal, ya. Kita tahu bahwa bentuk tubuh ikan lagi itu adalah pipi, ya, bukan seperti panah, karena kita melihat langsung, ya. Kemudian organ-organ yang terdapat pada setiap bagian tubuh, kita sudah tahu. Oh, ini bagian kepala, ini bagian tubuh, ini bagian ekor, ya. Jadi saya kira sudah cukup jelas. Kemudian Bapak akan memberikan evaluasi berdasarkan kegiatan pertama, mulai dari pengamatan, ya, sampai pada kegiatan presentasi. Maka selanjutnya Bapak akan melakukan evaluasi, ya. Jadi silakan dijawab. Ya, silakan dijawab soal-soal evaluasi yang ada, ya. Waktunya 10 menit. Waktunya 10 menit. Ya. Ya, soal-soal evaluasi silakan dijawab. Jadi ada 5 nomor, ya. Soal esai, tes uraian. Ya. Jadi jawabannya itu
berdasarkan apa yang sudah amati tadi. Ya. Apa yang Anda sudah tentukan tadi. Ya, Anda sudah menentukan ikan nila gift. Anda sudah melihat langsung ikan nila gift. Nah, sehingga muncul soal evaluasi. Jadi silakan dijawab berdasarkan apa yang sudah Anda amati tadi ya. Jadi waktunya 10 menit. Ya. 10 menit, silakan. Ya. Kira sudah sangat jelas ya. Ya, tinggal dijawab. Tinggal dijawab soal-soal yang sudah ada. Ya. Ya. 7 menit lagi. Jangan sampai ada soal yang tidak dikerjakan ya. Jadi semuanya harus dikerjakan ya. Jadi setelah selesai sebentar, maka semuanya dikumpul di mejanya Bapak ya. Jadi hasil mengerjakan soal-soal evaluasi silakan dikumpul di mejanya Bapak ya. Ya, jangan dikasih kosong ya. Lima menit lagi ya. 5 menit lagi. Gimana? Oke, tinggal 2 nomor. Silakan selesaikan. Ya, tinggal 1 nomor, silakan diselesaikan. Mana ada yang susah? Mana? Sudah selesai? Ya, 4 menit lagi ya. Tidak usah terlalu buru-buru. Sekarang waktu 4 menit untuk mengerjakan setiap soal-soal evaluasi yang ada. Jadi 4 menit lagi ya. Jangan buru-buru. Kerjakan berdasarkan apa yang sudah diamati tadi. Jangan dikasih kosong ya, diisi. Oke, tinggal 1 nomor. Jadi saya ulangi, bahwa jika sudah selesai waktunya, semua jawaban dan soal yang ada silakan dikumpul di mejanya Bapak. Nah, 3 menit lagi. 3 menit lagi. Silakan, jangan buru-buru, jangan buru-buru daftar, silakan diisi, kerjakan, jangan sampai ada yang kosongnya. Ini termasuk nilai pengetahuan ya, seperti yang Bapak sudah
Jadi pengetahuan itu termasuk nilai evaluasi. Jadi supaya nilainya bagus, ya, nilai evaluasinya juga bagus. Nah, semuanya harus diisi ya. Ya, 2 menit lagi. Jangan buru-buru, jangan lupa tulis nama, kelas, jurusan. Nama, kelas, jurusan, mata pelajaran. Satu menit. Tulis namanya. Nah, tulis jurusan, kelas, mata pelajaran. Dan juga tulis jurusan ya. Ya, nama, kelas, jurusan, mata pelajaran ya. Pelajaran. Sudah. Ya, bagi yang sudah selesai silakan dikumpul. Yang belum jangan terburu ya. Silakan diselesaikan dulu secara waktu. Secara waktu makan. Ya, sudah selesai semua? Ya. Oke. Siswa-siswi sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Jadi setelah kalian mengerjakan soal evaluasi, Bapak akan menyampaikan materi pertemuan berikutnya ya. Jadi materi untuk pertemuan berikutnya itu tentang masih berkaitan dengan morfologi ikan, ciri meristik dan ciri morfometrik dari ikan lagi. Jadi masih sama ikannya ya. Jadi ciri meristik dan ciri morfometrik dari ikan lagi. Jadi ini nanti ya kita akan ukur. Ada pengukuran nanti ya. Berapa panjangnya, panjang tubuhnya, ciri meristik ya, ciri dan ciri morfometrik. Jadi itulah materi yang akan kalian pelajari nanti untuk pertemuan berikutnya. Itu materi ya. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan ini, maka kita berdoa terlebih dahulu ya. Dan apa yang sudah dipelajari dalam proses belajar ini ya, bisa bermanfaat kita semua ya. Begitu, siapa yang bisa memberi doa? Ya, ada yang lain? Ya, kita silakan. Silakan. Memberi doa. Kita menghadap. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Selesai. Oke, selesai. Ya, jadi dengan berakhirnya doa, maka berakhir pula kegiatan pembelajaran pada hari ini. Nah, jadi semoga apa yang dipelajari pada hari ini bisa diterima dengan baik, kemudian bermanfaat bagi kita semua. Demikian, tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.